Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk itu kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti ini. Alhamdulillah. Baiklah adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sama-sama. Bapak yang memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Ya Amin. Allahumma. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan diperhatikan dulu kawannya siapa yang kira-kira tidak hadir. Hadir semua. Hadir semuanya. Bapak absen ya. Reva Wulandari. Hadir. Reva Wulandari hadir. Oke. Dewi Ramadhani. Hadir. Dewi Ramadhani hadir. Walia. Hadir. Oke, Walia hadir. Jadi hadir semuanya ya hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih sama kalian, masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Tentang dakwah Nabi periode Mekah. Coba ulang lagi. Tentang Dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, di pertemuan lalu juga kita sudah membahas tentang substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah. Apa strategi dakwah yang dilakukan Nabi ketika periode Mekah? Siapa yang masih ingat? Coba silahkan acungkan tangannya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Oke, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sembunyi dan Terang-terangan. terang-terangan. Nah, setelah itu coba sebutkan siapa yang masih ingat peristiwa apa saja yang dialami Nabi ketika periode Mekah. Yaitu yang salah satunya Isra, Mi'raj. Mi'raj, kemudian ada Hijrah ke Mesir. peristiwa Nabi ketika berada di Mekah atau periode Mekah, yaitu yang kedua Isra, itu kedua hijrah ke Habsyi. Habsyi ini nama lain dari kota Abyssinia. Kemudian ada peristiwa apa lagi? Ammul Huzni. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu tahun duka cita. Masih ingat ya dengan materi kita sebelumnya? Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah.
Apa sih Pak faktor hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Apa substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah? Nanti akan kita bahas sama-sama. Gimana, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap? Siap ya? Ya, siap untuk mencapai tujuan pembelajaran? Siap. Tujuan dari kita mempelajari materi ini agar kalian mampu menjelaskan faktor penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kemudian mampu menjelaskan kebijakan atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, dan juga mampu menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Hapus dulu ya ini. Nah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Periode Madinah. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Itu yang pertama akan kita bahas faktor-faktor penyebab dakwahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Faktor-faktor hijrah Nabi ke Madinah. Nah, ada beberapa faktor penyebab Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Yang pertama, tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu yang pertama penyebabnya, tekanan orang-orang kafir Quraisy. Tekanan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini kota Madinah menjadi tempat berlindung yang paling aman bagi umat Islam. Karena itu kaum muslimin mulai hijrah ke Madinah. Namun proses hijrah kaum muslimin ke Madinah tidak semudah yang kita gambarkan. Kaum Quraisy terus bertekad menghalangi mereka berhijrah, sehingga beberapa orang yang hendak berhijrah pasti akan mendapat berbagai macam penganiayaan dan siksaan. Ketika itu kaum muslimin berhijrah masih secara sembunyi menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Dakwahnya kaum muslimin ketika itu masih sembunyi. Kemudian faktor yang kedua, terjadinya perjanjian Aqabah. Nah, terjadinya perjanjian Aqabah pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul Allah. Beberapa orang dari suku Khazraj datang ke kota Mekah untuk melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji. Nah, mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh mereka kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan sebutan perjanjian Aqabah pertama, yaitu pada tahun ke-12 Hijriah sesudah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian pada tahun ke-13 masa kenabian Rasulullah SAW, yaitu ada 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi Muhammad SAW agar bersedia pindah ke Madinah. Nah, Rasulullah kemudian menyetujui. Kemudian dibuatlah lagi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua pada tanggal ke-13 Hijriah kenabian. Perlu untuk kita ketahui di sini yaitu
ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Yaitu yang pertama, bangsa Arab Yasrib atau kota Madinah telah lebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan, dikarenakan mereka sering mendengar tentang Allah. Kemudian mereka sering mendengar tentang wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga dan neraka, dan hal-hal yang berbau keagamaan. Mereka sudah mendengar. Kemudian sering terjadi perperangan di antara penduduk kota Madinah ketika itu, sehingga menyebabkan hubungan antara masyarakat kurang harmonis. Kemudian faktor yang ketiga, penduduk Yasrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Bisa dipahami ya penjelasan Bapak tentang faktor hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, di poin yang kedua ini kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nah, di sini Bapak akan bagi kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu silakan kalian diskusikan tentang apa saja substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Silahkan untuk Reva, Dewi, dan Walia, kalian diskusikan dulu tentang substansi dan strategi dakwah Nabi pada periode Madinah. Apa itu substansi dakwah Nabi dan strategi dakwah apa yang Nabi lakukan pada periode Madinah? Nanti silahkan kalian bacakan hasil diskusi yang sudah kalian temukan. Bagaimana, bisa dipahami tugasnya? Bisa ya? Oke, bisa dipahami. Oke, silahkan Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama temannya. Gimana? Sudah selesai tugasnya, Dede? Ya. Sudah ya tugasnya. Oke, silahkan dibacakan hasil diskusi yang telah kalian temukan. Silahkan. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif pada suku Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam satu ikatan keimanan. Nabi Muhammad SAW menanamkan dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam itu sama, dan membedakan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Oke, berarti substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah, itu yang pertama yang sudah dibacakan tadi, pemantapan keimanan. Ini sudah Bapak simpulkan ya. Kemudian yang kedua, persamaan derajat manusia di sisi Allah. Karena agama Islam itu memandang manusia itu sama di hadapan Allah, yang membedakannya hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Islam itu menentang diskriminasi, dan Islam itu cinta perdamaian. Nah, jadi substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah, itu yang pertama pemantapan keimanan, kedua persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga Islam menentang diskriminasi, dan yang keempat Islam itu cinta perdamaian. Silakan untuk yang strategi dakwah Nabi, silakan dibacakan. Membangun masjid. Ya, silakan lanjutkan. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.
membangun masjid ini sebagai wadah kaum muslim dalam kegiatan spiritual, kajian keagamaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Oke, silakan. Mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj bermusuhan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah mereka masuk ke agama Islam, permusuhan itu pun hilang, semakin membaik. Kemudian ketiga tadi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, jadi yang sudah dibacakan tadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid, kemudian yang kedua mendamaikan suku Aus dan Khazraj, kemudian yang ketiga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah ke Madinah. Kemudian kaum Ansor itu kaum yang menerima kaum Muhajirin, yaitu kaum Ansor adalah kaum yang berada di Madinah. Bisa dipahami ya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad dan substansi dakwah Nabi Muhammad? Bisa ya dipahami? Oke, baik. Baiklah adik-adik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mencoba menyimpulkan? Silahkan. Oke, sama-sama simpulkan ya. Jadi faktor hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ada 3 faktor. Yang pertama tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian adanya 2 perjanjian Aqabah, yaitu perjanjian Aqabah yang pertama dengan perjanjian Aqabah yang pada tanggal 12 Hijriah kenabian Nabi Muhammad SAW itu terjadi perjanjian Aqabah yang pertama, kemudian disusul lagi pada perjanjian Aqabah yang kedua. Strategi dan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang pertama substansi dakwah Nabi itu pemantapan keimanan, kedua persamaan derajat manusia di sisi Allah, ketiga Islam menentang diskriminasi, kemudian yang keempat Islam cinta perdamaian. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat dakwah dan pemerintahan, kemudian mendamaikan suku Aus dan Khazraj, dan yang terakhir yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Sudah ya? Nah, jadi pada hari ini kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Tadi berisi faktor, berisi substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah. Baiklah, di sini Bapak ada tugas uraian untuk kalian. Nah, di sini berisikan lembaran. Silahkan nanti 1 orang 1 lembar. Tugasnya dikerjakan di rumah, dikerjakan dengan jujur, dan di pertemuan minggu depan silahkan tugasnya kalian kumpulkan ke Bapak. Silahkan dibagikan dulu ke temannya masing-masing. Oke, bagikan yang kawan-kawan. Semua yang telah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini Bapak sangat mengapresiasi sekali. Dan untuk yang belum maksimal melaksanakan pembelajaran, tolong untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kun aliman wala takun jahilan wala tatakasar. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, wala takun jahilan, janganlah menjadi orang yang bodoh, wala tatakasar, dan janganlah kamu bermalas-malasan. Ya, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.